Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Aindra, Ariza, Ayudis, Mas Awang, Mas Danang, Mas Riswandi, Mbak Anggia, Adikri, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah di hari yang eh, segar ini. Alhamdulillah mudah-mudahan sama di tempat teman-teman semuanya. Kondisinya demikian. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan terbaik untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita, khususnya pembelajaran di coaching di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah berprogres sebagaimana harapan kita semua ya. Dan izin suara saya rada serak karena semalam habis eh, itu apa takbiran sama teman-teman juga sama takbiran ya. Takbiran karena pada pukul setengah 12 sampai pukul 3 itu terjadi gerhana bulan luar biasa. Sebab Masya Allah. Jadi apa namanya saya diminta ke masjid malam-malam untuk mimpin sholat gerhana begitu ya, dan ada ronda juga segala macam, pokoknya dordar semalam tuh. Baik, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerjakan tugas untuk hari ini ya. Ini sudah membuat draft bab 3 ya begitu ya. Draft bab 3 baik itu sifatnya laporan menggunakan format Word ataupun misalkan sudah mempersiapkan PowerPoint-nya nggak masalah ya. Eh, Lebih bagus justru karena ketika teman-teman membuat PowerPoint-nya, artinya teman-teman juga menyiapkan untuk seminar rancangan aktualisasi teman-teman ya. Punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emang 9 orang ya kelompok kita mah ya. 10 teh dengan saya ya. Ada Kang Epan nih baru masuk. Siap. eh untuk pertemuan kali ini supaya kita bisa eh, mencermati bersama begitu ya, progres teman-teman, kita satu persatu ya kita cek begitu sampai di mana teman-teman sudah menyusun eh, draft bab 3. Kemudian bagi yang mempresentasikan tidak jadi masalah, yang dipresentasikan masih berupa format Word juga begitu ya. Kemudian bagi yang mempresentasikan silakan nanti share screen, dan teman-teman yang lain yang menyimak silakan perhatikan ya. Mana tahu dari presentasi teman-teman yang apa menyampaikan ini ada ide begitu ya, ada ide, ada inspirasi, ada gambaran begitu bagi yang belum eh, draftnya belum begitu lengkap. Atau bisa jadi sebaliknya, teman-teman yang memperhatikan bisa memberikan saran, masukan begitu ya, atau pertanyaan silakan. Jadi kita sama-sama untuk saling melengkapi. Mudah-mudahan kelompok dua ini bisa berproses sama-sama begitu ya, dengan progres bab 3 sampai dengan persiapan rancangan aktualisasi semaksimal mungkin gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama ya, izin untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Indra ya. Silakan Indra share screen apa yang sudah Indra dapatkan, yang sudah Indra kerjakan. Kemudian Indra sampaikan pelan-pelan saja, tenang saja. Tidak apa-apa. Apapun eh, bentuknya, progres sampai dengan hari ini tidak jadi masalah, disampaikan aja untuk kita diskusikan begitu ya. Saya juga jadi ingin tahu, oh ternyata di teman-teman itu ada isu-isu yang demikian, kemudian teman-teman memilih isu yang mana yang diangkat, yang dianggap menjadi mendesak untuk segera diselesaikan. Silakan Indra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indra baru sampai yang Word ya Pak, PPT-nya belum. Tapi dari bab 1 sampai 3 udah dikerjain dari Ah, mulai boleh, covernya. boleh. Ya, Kalau begitu, bab satu, bab duanya ya singkat-singkat ya. saja nggak apa-apa disampaikan semuanya ya, biar teman-teman Baik, juga Pak. nanti ada gambaran. Silakan, Indra. Izin share screen ya Pak ya. Ya, mangga, mangga. Udah ada di itunya. Kalau di saya sudah muncul. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya Bapak dan rekan-rekan. Izin menyampaikan rencana aktualisasi untuk saya Indra Rashid, NDH nomor 18. Untuk isu yang diangkat itu penyelesaiannya itu pemanfaatan digitalisasi media Jot Form kepada petugas Satpol PP dalam pendataan PKL yang melanggar perda di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ini ada lembar originalitas rancangan aktualisasinya. Terus ini lembar persetujuan rancangan aktualisasi, ini kata pengantar, daftar isi, daftar table sama daftar gambar juga udah Coba sebentar, dilengkapi. sebentar, sebentar. Oh, ya Pak. Untuk yang lembar pengesahan, biar kita Oh, ada baik Pak. pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi kata pengantar dulu, kata pengantar, kata Oh, pengantar. kata pengantar ya. Dibacain aja Pak. Nggak usah. Ini saya Nggak udah, usah. menemukan itunya apa, yang hal koreksiannya. Jadi Mm-mm. seiring dengan dinamika di lembaga administrasi negara, teman-teman ya, Betul. nama-nama nomenklatur kantor kami bukan Puslat Bank PKASN lagi ya. Oh, baik Pak. Nanti Jadi dirubah sama Indra. Sekarang catat. nah, ya, eh, Pusjar S Pusjar SKTAN gitu. Pusjar SKTAN ya. Us, SKTAN-nya besar semua dan disambung. Pusjar SKTAN. SKTAN. Siapa? Pusjar SKTAN baru Hmm. LAN ya. Boleh boleh Lan. boleh LAN RI, cuman Jatinangornya dihilangkan teman-teman ya. Karena Oh ya. kami berada di Kecamatan Sukasari, bukan di Kecamatan Jatinangor. Tapi kalau misalkan mau Sumedang boleh ya, Sumedang atau Jawa Barat, atau cukup Pusjar SKTAN saja nggak apa-apa ya. Ini Ya, besar semua ya Pak, hurufnya ya. ya. Kenapa? Besar Pusjar, semua. pusjarnya yang besarnya huruf P-nya saja, tapi Ya. kemudian spasi Hmm. SKTAN-nya besar semua dan disambung ya. Oh, baik Pak. Siap. Ya, nuhun. Lanjut. Ini masih kata pengantar. Daftar isi dari lembah originalitas, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, meliputi 70 latar belakang, ada tujuan, ruang lingkup, bab 2-nya gambaran umum, ada profil instansi, nilai-nilai organisasi, struktur, profil peserta, role model, nilai serah ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Untuk bab 3-nya, itu rancangan aktualisasi meliputi deskripsi isu, penetapan isu utama, analisis penyebab faktor core isu, gagasan kreatif, manfaat gagasan penyelesaian isu, matriksnya, sama matriks rekapitulasi rencana habituasi, dan terakhir rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Daftar gambar juga ada dari mulai kantor Satuan Polisi Pamung Praja, struktur organisasinya, peserta, dan role model. Serta ada gambar dari Korea, apa namanya, isu yang diangkat yang pertama ada pelaksanaan apel pagi, ada isu yang kedua gambar penataan PKL, dan isu yang ketiga ada anggota yang masih merokok di kawasan tanpa rokok. Terus yang keempat ada analisis diagram diagram fishbone, dan yang kelima ada tampilan awal dari beranda media Jotform sebagai gagasan penyelesaian isu itu tersebut. Ada daftar tabelnya sendiri, ada analisis hasil teknik USG, metrik rancangan aktualisasi, metrik rekapitulasi, sama rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Ini bab 1 pendahuluan, latar belakangnya diatur apa, ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Benar ya Pak ya? Yang ini ya Pak? Terbaru ya, betul betul. Dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, kita singkat aja ya Pak ya. Sama
ketentuan terbaru mengenai Latsar tercantum pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Perlan Nomor 10 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan Latsar menggunakan metode blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan tatap muka dengan waktu pelaksanaan paling sedikit 30 hari kerja. Model pembelajaran ini memberikan fleksibilitas bagi CPNS, namun tetap menjamin efektivitas proses belajar. Terus aturan terbaru mengenai Satpol PP yaitu Permendagri nomor 16 tahun 2023 yang ditetapkan pada 29 September 2023 dan mulai berlaku pada 13 Oktober 2023. Itu mengenai SOP dan kode etik Satpol PP. Lanjut, uh, tujuan di sini, adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu memenuhi tugas akhir dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu pemanfaatan digitalisasi media short form kepada petugas Satpol PP dalam melakukan pendataan PKL yang melanggar di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Untuk ruang lingkupnya sendiri, kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama proses habituasi, yaitu mulai 16 September 2025 sampai dengan 28 Oktober 2025. Lokasi pelaksanaan aktualisasi ini ada di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bandung Barat. Untuk gambaran umum, profil instansi, Indra singkat aja. Untuk Satpol PP sendiri itu dibentuk tahun 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, itu di wilayah Jawa dan Madura awalnya. Terus pada 1962 dirubah menjadi Kesatuan Pagarbaya untuk membedakan dengan kepolisian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Lalu berganti lagi namanya dari 1962 ke 1963 menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP semakin dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah. Terus di Kabupaten Bandung Barat sendiri untuk kedudukan struktur tugas dan fungsi dan tata kerja Satpol PP diatur dalam Perbup nomor 62 tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, Satpol PP memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, baik dalam kewenangan daerah maupun tugas pembantuan. Adapun fungsi Satpol PP, nah ini sebagai pengetahuan ke rekan-rekan, itu perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, itu suburusan Trantibum. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sama suburusannya di Trantibum. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan administrasi dan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bab 2 juga ada nilai organisasi, yaitu nilai organisasi Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat mencerminkan visi misi Bupati Bandung Barat, yaitu yang bersifat amanah, agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Visi ini mengandung pesan bahwa pembangunan Kabupaten Bandung Barat harus dilakukan secara berintegritas, transparan, dan berpihak pada rakyat, sehingga melahirkan masyarakat yang religius, sejahtera, nyaman, dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga keharmonisan sosial. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah agamis, pemerintah, dan masyarakat menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral. Maju, Bandung Barat ditargetkan menjadi daerah yang berkembang pesat di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan. Adaptifnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nyaman, Bandung Barat menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman, tentram, dan ramah lingkungan. Aspiratif, pemerintah daerah terbuka dan mendengarkan suara rakyat. Harmonis, kehidupan sosial masyarakat terjaga dalam suasana rukun, damai, dan saling menghargai. Berikut struktur organisasi dari Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Ada Kepala Satuan Pamong Praja, Kepala Satpol PP, ada sekretariat di bawahnya Satpol, Kepala Satpol. Terus ada subbagian perencanaan dan keuangan, ada subbagian kepegawaian umum, di bawahnya lagi ada bidang ketentraman dan ketertiban umum, itu sejajar sama bidang penegakan perda. Dan di bawahnya ada unit pelaksana, yaitu seperti kita jabatan fungsionalnya. Untuk ini adalah profil peserta di sini.
Nah, ini tugas dan fungsi jabatan dari Satpol PP sendiri yaitu pertama penegakan perda, yaitu melaksanakan penindakan justisi, melaksanakan tindakan justisi menjadi saksi dalam proses penyidikan, dalam proses persidangan. Ini di bagian penyidikan biasanya. Terus pelaksanaan tindakan non justisi itu melakukan tindakan non justisi. Terus mengevaluasi penegakan perdana perkada, mengikuti sosialisasi data perdana perkada ini di bagian Indra kebetulan untuk mengevaluasi dan penegakan perda untuk sosialisasi terutama ke apa namanya ke sekolah, ke PKL maupun ke instansi. Terus yang kedua ada penyelenggaraan Trantibum dan ketenangan masyarakat, yaitu membuat rencana induk master plan. Ini biasanya di bagian sekretariat, melakukan patroli di bagian Trantibum, melaksanakan pengamanan dan pengawalan sama di bidang Trantibum juga, melakukan pengendalian massa sama di Trantibum, melaksanakan deteksi dini, ini di bagian pengawasan di Evan biasanya juga masuk, terus memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ini di bagian 5. Untuk role modelnya, kebetulan saya ngambil dari Rocky Gerung. Singkat saja, Rocky Gerung itu lahir di tanggal 20 Januari 1959. Dia adalah adik dari kakak dari Grevo Gerung yang saat ini menjadi dosen di Universitas Samratulangi. Alasan Indra memilih role model Rocky Gerung yaitu beliau merupakan sosok intelektual publik yang berperan sebagai pengajar kesadaran kritis dan akal sehat. Rocky Gerung dikenal karena kemampuannya berpikir logis, mengkritik pemerintah dengan argumen yang tajam dan sarkasme, serta memberikan inspirasi untuk merawat akal sehat dengan cara menggeleng terhadap kekuasaan demi memproduksi dialog yang sehat, serta intelektual. Ia mendorong audiensnya untuk memiliki kesadaran kritis yang mampu menganalisis permasalahan secara holistik tanpa langsung menyalahkan diri sendiri, tetapi melihat aspek-aspek luas dari masalah tersebut. Nah, ini kaitannya role model Rocky Gerung dengan core value ASN Berhalak, yaitu pertama berantis pelayanan. Rocky Gerung mengajarkan pentingnya kesadaran kritis dan intelektualitas yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, yang mendorong perubahan sosial yang konstruktif, akuntabel. Rocky Gerung menekankan pentingnya integritas, kompeten sebagai seorang akademisi dan pengamat politik. Rocky Gerung menunjukkan pengembangan kompetensi secara terus-menerus dalam bidang filsafat dan politik. Harmonis, ia mempromosikan dialog yang sehat dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Loyal, Rocky Gerung menunjukkan dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan negara dengan berani menyampaikan kritik yang membangun demi kebaikan bersama. Adaptif, ia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kolaboratif, Rocky Gerung aktif berinteraksi dan berdiskusi dengan berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Ini adalah nilai dasar ASN berakhlak. Ada berani pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini ada manajemen ASN, pengertian manajemen ASN juga ada di sini, dan dimasukin. Itu uh, yang terakhir ada Smart ASN di bab 2-nya. Ditutup dengan Smart ASN. Lanjut ke bab 3, di sini ada rencana aktualisasinya. Singkat aja, deskripsi isu. Isu adalah persoalan topik atau permasalahan yang sedang berkembang dan menjadi bahan pembicaraan, baik di lingkungan kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Isu muncul karena adanya ketidakjelasan, perbedaan pandangan, atau kekhawatiran bersama terhadap satu hal. Isu bisa berasal dari mana saja, seperti dari dunia politik, ekonomi, lingkungan, budaya, hingga hal-hal yang lebih personal atau lokal. Metode yang digunakan sendiri yang di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara mengamati lingkungan sekitar pada area kerja, terus brainstorming dengan rekan kerja, serta melakukan konsultasi dengan senior maupun mentor. Terus berdasarkan identifikasi di atas, Indra ngambil 3 isu di Satpol PP. Yang pertama itu masih rendahnya kesadaran ASN dalam mengikuti apel pagi. Untuk kondisi saat ini, apel pagi itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat yang dipimpin oleh pemimpin apel. Eh, pada instansi Satpol PP Bandung Barat sendiri, apel merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota sebelum bertugas. Tujuannya sendiri yaitu
dengan kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk pengecekan dalam kesiapan, kondisi, dan keadaan pasukan polisi Pamong Praja sebelum memulai tugas sesuai dengan tupoksinya. Apel pagi juga merupakan bentuk kedisiplinan anggota polisi Pamong Praja dalam kehadiran sebelum menjalankan tugasnya. Namun, pada kondisi teraktual di lingkungan Satpol PP, seperti yang terlihat pada gambar di sini, masih banyak anggota yang tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan apel pagi. Faktornya itu bisa dari apa namanya sangat beragam, seperti kepentingan pribadi, keterlambatan masuk jam kerja, terus hingga kurangnya kesadaran untuk mengikuti apel pagi. Analisis dampaknya, dengan kondisi yang rendahnya kesadaran dalam mengikuti apel pagi ini mengakibatkan pertama buruknya citra instansi karena kurangnya profesionalisme dalam kedisiplinan ASN dalam bekerja sehingga dapat menghambat pengecekan kesiapan dan kondisi anggota Polisi Pamong Praja sebelum bertugas. Selain itu, efektivitas arahan dan informasi dari pimpinan juga akan terhambat dikarenakan apel pagi merupakan sarana pertukaran informasi antar pimpinan dan anggota sebelum memulai pelaksanaan tugas. Terus, pihak yang terdampak di sini yaitu ada dari ASN itu sendiri karena disiplin yang rendah saat apel pagi menunjukkan kurangnya kesadaran tanggung jawab. Pihak yang kedua yaitu Satpol PP sendiri sebagai institusi karena apel pagi adalah bagian dari pembinaan kedisiplinan dan penguatan budaya organisasi. Apabila banyak anggota yang tidak hadir, maka kedisiplinan secara keseluruhan menurun dan mengurangi efektivitas pengawasan serta penegakan aturan oleh Satpol PP sendiri. Terus yang ketiga ada dari masyarakat umum. Satpol PP memiliki peran sebagai penegak ketertiban dan pelaksana kebijakan publik. Rendahnya disiplin ASN dapat mengakibatkan pelayanan publik yang kurang optimal, lemahnya penegakan aturan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang keempat, ada pimpinan organisasi perangkat daerah. Pimpinan akan mengalami kesulitan dalam pengawasan koordinasi dan pelaksanaan program apabila ASN tidak disiplin. Hal ini dapat memperlambat pencapaian tujuan organisasi dan program pemerintah yang mengandalkan kerjasama seluruh ASN. Keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN, apel pagi adalah bagian dari budaya kerja profesional yang mencerminkan komitmen, kedisiplinan, dan integritas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, berdasarkan Smart ASN, kegiatan apel pagi merupakan upaya bagi anggota Satpol PP agar memiliki sikap yang responsif, komunikatif, dan siap dalam memberikan pelayanan publik. Maka dari itu, hal tersebut memerlukan pembiasaan disiplin dan loyalitas yang dibangun melalui kegiatan rutin seperti apel pagi. Rendahnya di sini mencerminkan semangat kerja dan kedisiplinannya juga turun sehingga dapat mengurangi efektivitas manajemen ASN dalam mengembangkan kualitas smart ASN. Terus yang kedua, ada rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pendataan PKL yang terindikasi melanggar perda oleh petugas Satpol PP. Ini ada pengertian dari PKL itu sendiri. Terus langsung aja singkat. Untuk kondisi saat ini, bahwa PKL tersebut di Bandung Barat masih banyak ya yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya, seperti di atas trotoar, di atas saluran air atau drainase, bahkan di bawah kolong jembatan atau underpass. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024, khususnya Pasal 21 Ayat 1 dan 2, tentang tertib usaha atau berjualan, yaitu setiap orang atau badan dilarang berjualan di atas trotoar, jembatan penyeberangan orang, pinggir kereta, saluran air atau drainase, bantaran sungai, dan bantaran situ atau danau. Itu pasal 1. Dan setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan kondisi tersebut, pendataan berbasis digital dan terintegrasi merupakan langkah awal untuk pimpinan atau atasan dalam pengambilan keputusan selanjutnya terkait penataan wilayah, serta penertiban pedagang kaki lima yang melanggar agar pendataan tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Namun, kondisi yang aktual sekarang itu di Bandung Barat, pendataan pedagang kaki lima oleh petugas itu masih dilakukan secara manual. Hal ini bisa dilihat dari gambar. Ini adalah berkas apa namanya data secara manualnya yang masih manual. Dan ini adalah proses pelaksanaan pendataan PKL. Ini dilakukan hari Senin tanggal 4 Agustus kemarin, bulan kemarin di daerah Batu Jajar khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Hal ini menjadikan data kurang valid dan lengkap, serta dalam verifikasi data memerlukan waktu yang cukup lama. Faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah pertama, kurangnya pengetahuan petugas dalam pemanfaatan digitalisasi. Kedua, kurangnya sosialisasi pendataan secara digital, hingga kurangnya dukungan sarana teknologi dan anggaran untuk pengadaan alat atau sistem digital yang dapat mendukung pendataan berbasis elektronik. Sehingga membuat petugas tetap menggunakan metode manual karena tidak ada alternatif lebih baik. Analisis dampaknya dari penggunaan pendataan yang masih manual adalah pertama, data PKL menjadi berat, sehingga penyediaan data yang valid dan up to date untuk pengolahan PKL menjadi sulit. Hal ini menghambat proses pengawasan dan pengambilan keputusan oleh atasan maupun pihak terkait. Proses pendataan yang tidak efisien juga menjadikan data harus diverifikasi secara manual, sehingga menyebabkan adanya data yang terlewat dan memperlambat proses pelayanan kepada penataan PKL itu sendiri. Identifikasi pihak yang terdampaknya, pertama, ada PKL itu sendiri. Mereka yang belum terdata dengan baik atau tidak patuh pada perda bisa terus-menerus berjualan di zona terlarang, sehingga rawan tindakan penertiban dan penindakan dari petugas Satpol PP. Ketidakpahaman ini sama ketidakpatuhan tersebut terhadap perda dapat menyulitkan penataan dan pembinaan karena data belum optimal dan valid. Pihak keduanya adalah Pemda itu sendiri dan Satpol PP. Ketidakoptimalan data dapat menghambat efektivitas pengawasan, penertiban, dan pembinaan PKL. Kurangnya data valid menyebabkan pengelolaan PKL tidak maksimal, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan menegakkan perda secara tepat dan sasaran. Pihak yang ketiga adalah masyarakat umum. Ketidaktertiban PKL dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk kemacetan lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, dan keamanan lingkungan. Jika pendataan tidak optimal, maka pemerintah akan sulit memberikan solusi yang tepat sehingga dampak negatif terhadap masyarakat tidak berkurang. Pihak yang terakhir adalah pemangku kebijakan dan aparat penegak. Ketidakoptimalan pendataan dapat menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum, termasuk pelaksanaan sanksi dan pengawasan yang efektif. Hal ini berpotensi menimbulkan kritik terhadap kinerja aparat dan pemerintah daerah yang menerbitkan PKL. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN itu sendiri adalah pendataan PKL berbasis digital dapat dianggap sebagai salah satu implementasi konkret dari manajemen ASN yang memanfaatkan teknologi untuk mendata, memonitor, dan mengelola PKL secara efektif dan transparan, sehingga menunjang pengelolaan ASN yang lebih baik dalam pelayanan publik berbasis digital. Pada konteks transformasi digital, manajemen aparatur negara dapat membantu mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN serta pelayanan publik. Terakhir, yaitu masih terdapat anggota instansi yang merokok di dalam kawasan tanpa rokok. Ini isu yang ketiga yang terangkat. Kawasan tanpa rokok sendiri ada di sini penjelasannya, yaitu kawasan yang di mana merupakan ruangan atau area kerja dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan Indra, penjualan obat. Indra izin Oh ya Pak? langsung ke analisis isu aja, Indra. Ya, Indra itu udah bisa Oh, set terus ke bawah, siapa? terus Hmm, terus. hmm. Nah, di sini saya langsung Ini ke sini ya. untuk metode analisis yang Indra angkat di sini yaitu menggunakan teknik USG. USG sendiri itu ada dari apa namanya urgensi, seberapa mendesaknya. Ini indikatornya poin nomor nilai 5 itu sangat mendesak sampai nomor satu yang tidak mendesak. Terus ada yang kedua seriousness, seberapa serius satu isu itu segera dibahas atau dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sama nilainya juga dari 5 itu sangat serius dan yang paling rendah tidak serius, nomor satu. Grow, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Yang nomor 5 sangat cepat sampai turun ke nomor satu yang paling tidak cepat. Berdasarkan tiga kriteria di atas, dalam teknik USG yang digunakan, maka hasilnya adalah yang pertama untuk rendahnya kesadaran ASN itu ke nomor 3 dengan kualitasnya. Terus yang rendahnya pemanfaatan digitalisasi PKL itu nomor satu, Indra masuk nomor satu. Yang ketiganya itu masih terdapat anggota yang merokok itu di kualitas nomor 2. Kenapa nomor satu dan nomor 3 Indra nggak angkat?
karena untuk merubah kebiasaan itu butuh waktu yang lebih dari 1 bulan mungkin. Karena apa namanya, merubah habit itu masih lebih lama dibanding dengan merubah sistem berbasis data, karena untuk pendataan PKL kan memang masih bersifat manual ya Pak. Jadi insya Allah dalam waktu 1 bulan ini uh, Indra kira itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kalau untuk kesadaran ASN untuk apel pagi dan yang merokok, mungkin harus pembiasaan secara rutin, apa namanya, cukup lama gitu, lebih dari 1 bulan. Makanya Indra angkat di sini isu yang pertama harus diselesaikan itu di pendataan PKL, karena emang lagi disorot juga sama apa namanya, Gubernur Jawa Barat Pak KDM udah sempat penataan pola wilayah di daerah Subang. Terus kita juga ngegeser ke daerah Lembang, terakhir di Batu Jajar. Terus analisis faktor penyebab korupsinya sendiri. Di sini, berdasarkan metode USG di atas, isu yang di tingkat urgensi dan keseriusan paling tinggi untuk diangkat menjadi isu adalah rendahnya pemanfaatan digitalisasi pendataan PKL yang terindikasi melanggar perda oleh petugas Satpol PP. Upayanya sendiri dengan setelah menganalisis isu di atas, itu Indra menggunakan fishbone. Nah, untuk diagram fishbone-nya sendiri, Indra ambil ada 4 yang mempengaruhi terjadinya apa namanya, faktor bahwa pendataan PKL itu masih rendah pemanfaatannya dengan digitalisasi. Yang pertama ada manusianya itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan pendataan berbasis digital oleh petugas. Yang kedua ada materialnya, data PKL yang tidak valid atau tidak lengkap. Terus ada metodenya sendiri masih menggunakan cara yang manual. Terus ada tingkat pengukurannya sendiri, yaitu kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan terpadu. Jadi masih berbasis dokumen fisik yang berceceran, kadang lupa juga nyimpennya. Terus berdasarkan hasil analisis teknik di atas dengan diagram fishbone, maka gagasan kreatif dari penyelesaian itu sendiri yaitu dengan pemanfaatan digitalisasi media jot form kepada petugas Satpol PP dalam pendataan PKL yang melanggar perda di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sekedar sharing untuk rekan-rekan, untuk Jotform sendiri adalah media sama dengan berbasis formulir online seperti Google Form. Hanya saja Jotform sendiri mempunyai banyak template dan desainnya tuh lebih banyak sehingga bisa memudahkan juga untuk pendataan. Terus data yang dihasilkan itu berupa seperti email masuk dan bisa langsung ada untuk opsi pencetakannya berupa PDF. Dan ini tampilan awalnya dari media Jotform sendiri. Di sini ada buat template-nya, buat pengaturan apa namanya, pengaturan buat pembikinan formulir online berbagai template-nya sama desain di sini. Nah, ini tampilan untuk apa namanya, formulirnya. Dan untuk formulir juga bisa didesain di atasnya. Kalau Google Form kan hanya sekedar tulisan, untuk desain juga sedikit. Jadi untuk Jotform eh, ketika membuka aplikasinya juga tidak bikin jenuh gitu untuk mendata tuh. Ada variasi lain. Terus untuk manfaat gagasan penyelesaian dari menggunakan Jot Form sendiri, yaitu pertama memudahkan anggota dalam proses pengumpulan data sehingga data dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan real time tanpa memerlukan dokumen fisik. Selain itu, data PKL juga tersimpan secara terstruktur sehingga memudahkan untuk diakses. Data yang bersifat digital juga memudahkan tugas Satpol PP untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan PKL. Adapun penggunaan formulir online ini menggunakan Jotform menjadikan data lebih transparansi dan akuntabel sehingga memudahkan saat pelaporan kepada pimpinan dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pengelolaan yang terbukti melanggar. Terus untuk kegiatannya sendiri, pelaksanaan pembuatannya ada 5 tahapan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dan pengumpulan data terkait peraturan daerah tertib berjualan atau usaha. Yang kedua, mempelajari tutorial pembuatan formulir online menggunakan Jotform dan merumuskan data apa saja yang akan diinput. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor terkait rumusan data. Ini konsultasi akhir sebelum diinput ke dalam formulir online dan pelaksanaan pembuatan formulir online. Yang keempat,
mensosialisasikan formulir online yang telah dibuat kepada anggota, serta mengimplementasi pelaksanaannya melalui Jot Form. Yang kelima, membuat polling testimoni evaluasi terkait penggunaan Jot Form kepada petugas atau PP sendiri. Untuk matriks rancangannya sendiri, yaitu seperti ini. Di kegiatan pertama, pengumpulan data dan konsultasi, itu ada 2 poin. Konsultasi dengan mentor, menghasilkan outputnya, catatan, dan arahan dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihannya di sini yang masuk ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif. Terus poin kedua, pengumpulan data peraturan daerah, tertib usaha dan berjualan, outputnya resume peraturan daerah, tertib usaha atau berjualan. Untuk keterkaitan mata pelatihannya ada akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Poin keduanya, mempelajari tutorial pembuatan formulir online dan merumuskan. Itu outputnya untuk mempelajari tutorial dan pembuatan formulir online. Outputnya pemahaman terkait pembuatan formulir online. Keterkaitan mata pelatihannya ada akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Terus yang kedua, poin keduanya, perumusan data sendiri. Outputnya itu catatan rumusan data. Eh, apa keterkaitan mata pelatihannya ada berbasis pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Terus yang ketiga, ada konsultasi akhir dengan mentor dan pembuatan formulir online. Poin pertamanya, konsultasi dengan mentor. Outputnya, catatan perbaikan atau saran dari mentor. Keterkaitannya ada akuntabel, harmonis, adaptif. Oh, ada tiga, cuma tiga aja. Untuk yang poin keduanya, pelaksanaan pembuatan formulir online, itu outputnya formulir online itu sendiri, keterkaitannya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kegiatan keempat itu sosialisasi formulir online dan implementasinya. Poin pertamanya itu mensosialisasikan penggunaan link itu sendiri. Keterkaitan mata pelatihannya ada orientasi berorientasi pelayanan, ada kompeten, dan kolaboratif. Poin keduanya, implementasi pendataannya oleh petugas Satpol PP melalui link tersebut. Outputnya adalah laporan data itu sendiri. Eh, Keterkaitannya ada orientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaboratif. Terakhir, survei evaluasi penggunaan JotForm. Output yang dihasilkan adalah laporan data atau survei evaluasi dari petugasnya itu sendiri. Ini keterkaitannya ada akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, tiga ininya poinnya. Nah, ini adalah matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Untuk hari pertama, untuk kegiatan pertama, berorientasi pelayanannya poinnya satu, akuntabel 2, kompeten 1, harmonis 2, loyalnya nggak ada, adaptifnya 2, kolaboratifnya 1. Terus kegiatan kedua, semuanya ada, masuk 7-7-nya, cuman hanya poin-poinnya saja yang beda. Yang beda di akuntabel 2 sama di kolaboratif 2. Di kegiatan ketiga, itu ada perubahan di adaptif aja, nambah jadi 2 poinnya. Di akuntabel sama 2, lainnya juga tetap sama 1. Sama di poin loyal, itu ada 1 di sini. Untuk kegiatan keempat, yang berubah di poin loyal itu nggak ada, tapi di poin adaptif jadi 1, kolaboratifnya menjadi 2. Terus di kegiatan kelima, yang tidak ada itu di berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, sama kolaboratif. Tapi loyal, adaptif, dan akuntabel itu masuk di sini. Totalnya ada 39 poinnya dari jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan. Untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasinya sendiri, apa namanya, dibagi ke dalam 6 minggu, karena Septembernya kita ngambil dari minggu ketiga di tanggal 16 sampai Oktober di tanggal 28, berarti minggu keempat terakhirnya. Itu untuk minggu pertama, konsultasi data dengan mentor, serta pengumpulan data peraturan daerah terkait tertib usahanya sendiri. Terus minggu keduanya juga sama, pengumpulan data, tapi dibarengi dengan mempelajari tutorial dan merumuskan data. Terus untuk minggu ke 1 bulan Oktober,
itu perumusan data untuk diinput pada formulir online, terus berbarengan dengan konsultasi kepada mentor mengenai perbaikan atau saran terkait data yang akan diinput. Dilanjut minggu kedua bulan Oktober, pelaksanaan pembuatan formulir online-nya, terus minggu ketiganya sosialisasi formulir online berbarengan dengan implementasi. Dan yang terakhir, sebelum klasikal di LAN, itu melakukan survei evaluasi kepada eh, petugas terkait penggunaan aplikasi atau media melalui Jotcom itu sendiri. Nah, ini terakhir daftar pustaka. Udah sih. Kenapa Indra ini nggak dimasukin beberapa? Karena setiap kegiatan ada yang berkaitan dan ada yang nggak juga. Jadi nggak semuanya sama Indra dimasukin ke nilai berakhlaknya ke setiap kegiatan. Hanya yang benar-benar masuk ke dalam kegiatan itu sendiri. Paling itu aja, Pak. Kalau misalkan ada koreksi atau dari rekan-rekan silahkan atau mau menambahkan untuk biar lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar ini saya jawab dulu. Terima kasih, Indra. Kita berikan aplaus dulu ya buat Indra ya. Jadi luar biasa ini yang sudah disampaikan, yang sudah dipaparkan terkait dengan draft yang telah disusun. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, teman-teman dipersilakan terlebih dahulu ya. Silakan ada yang mau bertanya, menyampaikan saran masukan, bertanya barangkali ya kepada Indra. Silakan dibuka dulu buat teman-teman. Kalau ada, mangga. Kalau tidak ada, dari saya aja dulu tuh ya. Dari saya dulu nanti supaya teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran begitu ya. Baik, Indra pertama di awal sudah bagus nih ya, sudah ada judulnya begitu ya. Beberapa kali di seminar rancangan kadang-kadang ada peserta yang lupa mencantumkan judul di awal begitu ya. Baik itu di cover atau di bagian khususnya di cover. Jadi pengujinya kebingungan. Ini yang diangkat tentang apa begitu ya. Nah, jadi judulnya adalah pemanfaatan digitalisasi media Jotpom. Saya juga jadi tahu nih Jotpom. Ya, Pak. Punten biasalah jadul pada petugas Satpol PP dalam Betul. melakukan pendataan PKL yang melanggar apa gitu ya. Betul, Pak. Nah, itu tuh, oke itu catatan yang pertama. Jadi perhatikan teman-teman judulnya di awal eh, harus ditentukan atau dicantumkan ya. Kemudian yang paling menonjol di penulisan Aindra ini terkait dengan pengetikan ya, pengetikannya. Jadi Ya, Pak. pengetikannya nanti lebih rapih lagi karena saya lihat masih ada yang satu spasi, satu setengah, dan bahkan ada yang dua spasi. Jadi sama Aindra dirapihkan, Ya, juga Pak. teman-teman yang lain begitu. Terus rata kiri kanannya diperhatikan ini lebih banyak ke rata kiri begitu ya, ke rata kiri termasuk untuk menyusun atau menuliskan poin-poin nanti lebih dirapikan lagi begitu. Cuman yang anehnya itu hampir tidak ada salah pengetikan ini ya, hampir tidak ada typo, jadi keren. Tinggal pengaturannya saja. Nah, Betul. Indra kalau Indra bisa Canva nggak, Indra? Tanpa sedikit, Pak. Nah, Bisa. kalau Indra dan teman-teman bisa menggunakan Canva, boleh tuh, keren ya. Jangan kalah sama para peserta di tim yang secara usia mereka sudah senior-senior, tapi sangat mungkin juga beliau-beliau itu untuk penulisannya dilakukan oleh stafnya begitu ya. Tapi untuk menjadikan lebih kekinian begitu ya, lebih menarik, kemudian lebih fleksibel dalam menggunakan insert-insert gambar, foto, tabel dan sebagainya itu menjadi lebih leluasa ya karena di Canva itu eh, tersedia banyak apa template begitu ya, banyak improvisasi ya
Untuk PowerPoint juga untuk format-format lain seperti Word ya, Aindra ya. Kalau kalau Aindra misalkan eh, bisa merubahnya menjadi Canva di laporan bagus ya. Kemudian dan itu tentu ada nilai tambahnya ya. Kemudian eh, tadi terkait dengan role model dan Rocky Gerung ya itu silakan-silakan sajalah teman-teman kira-kira ketika mengkaitkan dengan aktualisasi yang disusun kemudian teman-teman mengangkat salah satu model dan apa yang menjadi nilai tambah dari model yang dipilih itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain, Pak, saya mah yang saya pilih untuk role modelnya adalah pimpinan, boleh juga ya, boleh juga. Boleh juga atau rekan senior yang memang memiliki integritas, memiliki kapasitas yang luar biasa terkait dengan aktualisasi yang teman-teman susun itu boleh Bang, boleh juga ya. Silakan. Jadi untuk role model ini bebas. Yang penting teman-teman bisa mempertanggungjawabkan kenapa role model tersebut dipilih dan bisa mengidentifikasi dan menurut saya bahkan bisa menjadi belajar ya ketika role model yang diangkat adalah tokoh eksternal ya. Jadi kayak Aindra jadinya harus mempelajari, harus ya mencari referensi Rocky Gerung tuh siapa dan bagaimana begitu ya. Begitu. Kemudian, nah ini untuk judul, Aindra ya, untuk Ya, judul Kak. eh, eh, tolong pergunakan rumusan yang kemarin yang di materi ya, yang kalau nggak salah saya sudah sampaikan. Jadi judul itu ada 3 poin ya, 3 poin. Satu judul di isu ya, judul di isu, Betul, bukan Pak. bukan judul di cover. Jadi kalimat negatif, kemudian lokus dan fokus ya. Betul. Fokus. Ya coba boleh kalau mau disesuaikan dengan yang Aindra buat. Ada. Nah, masih rendahnya. Nah, itu udah bagus tuh. Masih rendahnya itu kan kalimat negatif. Masih rendahnya kan masih rendahnya kesadaran ASN dalam itu apel pagi. Nah, ini kan fokusnya apel paginya, terus lokusnya disebutkan ya di, Oh, baik, Pak. Siap. di lingkungan Satpol PP. Meskipun isu yang nomor satu ini tidak diangkat oleh Aindra, tapi harus ada kesamaan formulasi untuk menyusun judul ya. Nah, Baik, Pak. kayak yang nomor 2 nih, rendahnya pemanfaatan digitalisasi pendataan PKL yang terindikasi melanggar. Nah, itu rendahnya pemanfaatan itu kan kalimat negatifnya digitalisasi pendataan PKL yang terindikasi melanggar Perda Hmm. oleh Satpol PP itu nah ini kalau kalau akan dirumuskan kurang lebih begini nih, punten nih saya kasih eh, Hmm. masukan. Boleh, Rendah Pak? rendahnya pemanfaatan digitalisasi pendataan PKL yang terindikasi melanggar Perda oleh petugas baru Hmm. di lingkungan Satpol PP. Jadi supaya Oh, Satpol PP siap, ini Pak. tidak muncul 2 kali begitu ya. Yang termasuk yang isu nomor 3 juga silakan sama Indra disusun sesuai dengan rumusan membuat judul isu begitu ya. Nah, Ya. kemudian tadi ada jadi dapat gambaran juga nih ya pada saat Indra tidak salah. Memang yang dipaparkan berupa word ya. Jadi eh, dalam dalam metode presentasi akhirnya tidak secara poin-poin ya. Jadi makanya ketika bicara waktu Indra lumayan lama begitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman dapat gambaran nih untuk seminar rancangan aktualisasi sendiri, jatah atau waktu yang diberikan kepada teman-teman untuk memaparkan itu nanti 20 menit ya. Ayudis, Ariza, Awang, Mas Danang 20 menit. Jadi silakan 20 menit itu digunakan untuk teman-teman menyampaikan atau mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Nah, tekniknya nanti yang 20 menit itu dimaksimalkan ya, dimaksimalkan. Jadi dimaksimalkan bolehlah sambil latihan supaya 20 menit itu bisa terangkat semua, khususnya yang bab tiganya ya, khususnya yang bab tiganya. Jadi jangan sampai nanti bab 3 belum tuntas,
oleh moderator udah keburu dipotong karena sudah melampaui waktu begitu. Jadi bab satu bab duanya kalau kata bahasa Jermannya mah kemot-kemot aja lah gitu. Kemot-kemot. Tapi di bab tiganya menjadi lebih mendapatkan waktu yang lebih itu ya leluasa begitu. Nah, kenapa juga harus dimaksimalkan supaya tidak terjadi pertanyaan yang lebih banyak dari penguji ya. Karena kalau teman-teman presentasinya cuma 5 menit, 10 menit, akhirnya ada waktu yang tersisa lebih banyak untuk sesi pengujinya. Nah, nanti tapi sebenarnya tidak menjadi masalah juga. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman bersiap begitu ya, semakin banyak ditanya, semakin banyak mendapatkan saran masukan, menjadi bagus juga begitu ya. Cuman dari sisi apa pembagian waktu seperti itu, jadi 20 menit. Nah, kalau teman-teman atau Aindra sudah membuat PowerPoint, saya kira untuk pemanfaatan waktunya akan menjadi lebih apa terukur ya. Itu satu. Kemudian nah ini yang menarik di matrik rekapitulasi rencana habituasi, Aindra coba lihat. Ayat itu dulu. Nah, ini dulu ya. Jadi di matrik rancangan aktualisasi ini sudah betul. Jadi minimal ada 4 kegiatan teman-teman ya. Nih di nomor ada item nomor kemudian ada item kegiatan. Di tabel itu di kegiatannya itu minimal ya. Jadi minimal teman-teman mencantumkan 4 kegiatan. Dan masing-masing kegiatan itu minimal 2 tahapan ya. Minimal 2 tahapan ya. Jadi jangan sampai satu kegiatan satu tahapan ya. Minimal ada 2 tahapan kegiatan. Kalau teman-teman ternyata setelah melakukan observasi dan mencermati untuk kegiatan 1, 2, 3 dan selanjutnya memang ada tahapan kegiatan hingga 3 atau 4 silakan ya. Silakan. Disesuaikan saja dengan pelaksanaan atau kebutuhan di lapangan ya. Nah, tapi dengan konsekuensi setiap tahapan kegiatan itu satu output ya, sesuai dengan yang Aindra buat. Hmm. Itu saya kira teman-teman bisa mengcopy ya, bisa memahami ya. Terus ke bawah Aindra sekarang untuk yang matrik rekapitulasinya. Untuk yang matrik rekapitulasinya. Nah, ini materi rekapitulasinya. Sebetulnya ini saya terbuka aja ya karena ini media diskusi, media akademis, Lacar ini. Sebetulnya apa yang dibuat Indra ini sudah betul ya, sudah betul. Terkait apanya yang sudah betul? Terkait dengan apa yang Indra isi di kegiatan satu ini tidak ada aspek loyal gitu ya. Kemudian di kegiatan 4 tidak ada aspek loyal juga. Kemudian di kegiatan 5 apalagi nih? Tidak ada berorientasi pelayanan, tidak ada aspek kompeten dan tidak ada aspek harmonis serta tidak ada aspek kolaboratif. Jadi begini Indra, saya menghargai apa yang Indra sampaikan termasuk argumentasi di dalamnya. Cuman ini memang menjadi debatable gitu ya. Saya saya termasuk yang kepada mengamini dua versi begitu ya. Yang disampaikan Nak Indra juga betul ya. Pada saat ada tahapan kegiatan yang memang tidak terlalu berkaitan gitu ya, tidak terlalu menonjol salah satu aspek, untuk apa kita paksakan begitu ya? Malah jadi nanti jadinya lomba mengarang jadinya ya. Sebetulnya katakanlah aspek adaptif misalkan tidak ada gitu ya pada saat kita berbicara laporan kepada mentor begitu ya. Misal, misal gitu ya. Ya, tapi kita paksakan begitu. Pertama, eh, ketika dikait-kaitkan, sebetulnya semua yang ada di dunia ini berkaitan gitu. Apalagi sekedar bicara eh, berakhlak gitu dengan kaitannya tugas teman-teman di lingkungan ini adalah meskipun tipis-tipis gitu ya. Yang lainnya bisa jadi ada yang lumayan berkaitan atau sangat berkaitan. Nah, cuman kita sepakati ya Indra. Saya juga dapat arahan dari pusat begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong, Indra ya. Jangan sampai ada yang kosong di semua aspek. Ini kan loyal kosong nih.
loyal kosong di kegiatan satu dan kegiatan 4, apalagi di kegiatan 5 kosongnya hanya hingga 4. Jadi strateginya berarti harus ada minimal satu tahapan kegiatan yang lengkap, satu itu. Kedua mungkin ada kombinasi, misalkan kombinasi kalau di tahapan kegiatan di kegiatan keberapa itu, misalkan aspek 1 sampai 4-nya ada, 5 6 7-nya nggak ada, di kegiatan yang lain ada. Jadi minimal kalau menurut saya untuk memudahkan adalah ada salah satu tahapan kegiatan yang memang lengkap begitu ya. Syukur-syukur ya 2 atau 3, tapi bukan berarti ngarang juga. Cuman ini sudah disepakati oleh tim penyelenggara, jadi jangan ada yang kosong aja deh. Jadi jangan ada yang Baik, kosong. Pak. Jadi minimal itu minimal banget satu. Itu. Nah, ini terakhir banget, terakhir banget adalah kaitan dengan munculnya isu pemanfaatan, sorry sorry, di di tujuan tadi kalau nggak salah, coba Indra ke tujuan di bab satu, di bab satu. Nah, ini di bab satu di tujuan ini pertama, nanti teman-teman eh, bisa menyusun tujuan ini berdasarkan pointer ya, misalkan tujuan pertamanya apa, tujuan kedua apa, tujuan ketiga. Cuman untuk di tujuan ini jangan dulu muncul judul ya, jangan dulu muncul judul. Jadi karena di bab 3 teman-teman akan mengidentifikasi ya. Jadi teman-teman di bab 3 akan mengidentifikasi isu, tapi ternyata isunya sudah diangkat begitulah kurang lebih ya. Jadi ini apa namanya, informasi yang berseberangan begitu. Katanya ada bab 3 yang mengidentifikasi isu menggunakan USG dan APK atau APKL begitu, tapi kok di depan sudah ditentukan. Nah, jadi nanti untuk di tujuan ini dihilangkan Ainta ya, terkait dengan pemanfaatan digitalisasinya begitu. Jadi di bab satu dimanapun baik itu di tujuan atau di latar belakang dan sebagainya yang tentang rendahnya pemanfaatan digitalisasi media Jotpom ini jangan dulu ada ya. Tapi kalau misalkan tiga-tiga isunya ada di awal malah nggak masalah ya, malah nggak masalah. Terkait dengan eh, masalah yang sekarang terjadi di Satpol PP Bandung Barat itu adalah ini malah nggak apa-apa ya. Jadi terdapat permasalahan bla 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 gitu. Nanti di bab 3 baru mulai masuk kepada teknik untuk mengidentifikasi isunya begitu ya. Nah, tapi kalau di cover mencantumkan judul tidak jadi masalah karena untuk memberikan gambaran. Jadi nanti kalau ada bisa jadi ada nanti ada penguji. Ini kok di cover sudah mencantumkan judul begitu ya. Kalau judul kan sebetulnya beda dengan isu ya. Kalau isu mah tadi kan ada kalimat negatif dan sebagainya. Tapi kalau di cover mah udah dalam bentuk ide gagasan tidak jadi masalah mengangkat bab 3 gitu ya gitu. Nah, itu saja barangkali Indra yang bisa disampaikan. Sekali lagi, eh, saya saya menekankan nih untuk kelompok 2, kalau teman-teman memang bisa menggunakan aplikasi Canva ya, biar itunya jadi keren gitu, Word-nya, Word-nya, laporannya begitu. Mumpung ada waktu, silakan ya. Oke, terima kasih Aindra. Dari Aindra dan teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Mumpung masih ada waktu, banyak waktu nih. Izin, Pak. Ya. Untuk yang tujuan berarti cuman isu negasinya aja ya, Pak, dicantumin ya? Yang tiga isu Nah, itu ya? ya, boleh, boleh, boleh. Atau secara umum juga boleh gitu ya. Atau misalkan tiga-tiganya boleh gitu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan apa yang sudah dipresentasikan Kang Indra atau hal lain juga terkait rancangan aktualisasi yang disusun, atau mungkin teman-teman juga, atau Pak, saya mah pengen nyobain kayak Kang Indra Pak, presentasi tapi karena waktunya eh, tidak tinggal setengah jam lagi, jadi langsung ke bab tiganya saja ya. Langsung ke bab 3. Siapa yang mau coba untuk mempresentasikan?
bab tiganya nih. Jadi supaya bisa saling memberikan masukan yang sudah siap. Siap saya, Pak. Adikri, wah mantap. Silakan Adikri. Adikri sudah dalam bentuk PowerPoint atau masih Word? Masih dalam bentuk Word, Pak. Nah, nggak apa-apa. Silakan Adikri. Siap, Pak. Siapa izin, Pak? Ya, silakan. Ini sedikit aja, Pak, ya. Untuk bab satunya latar belakang ini sudah ada. Ya, Lalu ya. untuk tujuannya mungkin, Pak, ya, seperti ini yang tadi Indra yang disampaikan. Jadi hanya sedikit gambaran saja mungkin yang nanti akan dilaksanakan di bab 3, Pak. Ya, Lalu ruang lingkupnya itu hanya di BLUD UPTD Angkutan, Pak. Untuk eh, bab 2-nya ini tugas pokok, terus struktur organisasi, terus sedikit gambaran aja untuk UPT BLUD Angkutan ini, yaitu sebagai pengelola angkutan, mulai dari Transmetro Bandung, Bandros, Bose, dan bus sekolah, Pak. Selain itu, kita juga dapat eh, mengelola aset pemerintah atau dari aset Blue sendiri untuk dijadikan itu iklan. Contohnya itu iklan di badan bus atau iklan di bandros ataupun iklan di halte, Pak. Itu dikelolanya oleh Bulut Angkutan, Pak. Selanjutnya ini profil peserta, tugas pokok, role modelnya itu mantan dari Kabid operasional, Pak. Lalu ini nilai dasar. Kita langsung ke bab 3, Pak. Deskripsi isu, Pak. Isu pada dasarnya merupakan salah satu persoalan yang melakukan perhatian khusus karena memiliki dampak yang cukup signifikan. Lalu untuk isu yang utamanya, Pak, ada 3 isu yang memang menjadi prioritas. Yang pertama itu kurang optimalnya pengawasan petugas operasional Transmetro Bandung yang berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah. Kondisi saat ini pengawasan petugas operasional TMB masih belum bisa berjalan secara optimal. Proses monitoring kinerja harus petugas di lapangan seringkali dilakukan secara tidak konsisten dan sistematis. Ini merupakan salah satu bukti visualisasi yang memang ada di lapangan, yaitu salah satunya itu keterlambatan kedatangan dari bus tersebut. Dampaknya, analisis dampaknya itu kurangnya pengawasan berimbas langsung pada menurunnya kualitas layanan transportasi. Jadi dari ketika mobilnya itu telat datang, maka penumpangnya itu akan hilang dan itu akan berdampak kepada pendapatan pada hari itu. Lalu identifikasi pihak yang terdampak, eh, pemerintah daerah menjadi pihak utama yang terdampak karena penurunan PAD mengurangi kapasitas fiskal daerah. Untuk hubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, dalam konteks manajemen ASN, permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi, pengawasan, dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas. Smart ASN menuntut adanya aparatur yang akuntabel, profesional, dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem digital untuk membantu memastikan kinerja petugas operasional. Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi mengenai integrasi sistem teknologi informasi dan penggunaan pembayaran non-tunai melalui aplikasi BEMO, Pak. Sebetulnya dari BLUD UPT di Angkutan ini sudah ada aplikasi yang memang yang sebelumnya itu hanya menginformasikan bis itu datangnya kapan, kurang lebih berapa menit, eh, itu untuk di TMB misalnya koridor Cibiru Ciberem. Untuk Cibiru itu yang baru berangkat itu pukul 10.00. Posisinya saya misalnya ada di Metro, Pak. Itu untuk melihat bisnya itu yang terdekat itu berapa menit itu bisa dilihat dari aplikasi tersebut. Dan sekarang ini sedang melakukan updating dari aplikasi tersebut untuk mengintegrasikan pembayaran non tunai.
Ini merupakan salah satu kondisi saat ini, perbandingan antara eh, total seluruh pengguna dari bulan Mei dan sampai Agustus itu ada 120.000, kurang lebih 120.000 orang, dan yang visitor ke aplikasi Bemo-nya itu hanya 35.000. Maka dari itu, dari kondisi seperti ini, eh, kurang dari 50% untuk pengguna aplikasi Bemo. Analisis dampaknya, minimnya sosialisasi berdampak pada rendahnya tingkat adopsi aplikasi BEMO oleh masyarakat. Hal ini membuat tujuan awal untuk menciptakan layanan efisien, transparan, dan bebas dari transaksi tunai belum tercapai, Pak. Lalu identifikasi pihak yang terdampak, pengguna layanan transportasi publik terdampak karena belum dapat menikmati kemudahan dan keamanan bertransaksi melalui sistem non-tunai. Untuk hubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, minimnya sosialisasi menunjukkan perlunya peran ASN sebagai agen perubah yang proaktif dalam memperkenalkan inovasi digital kepada masyarakat. Manajemen ASN perlu mengarahkan aparatur untuk memiliki kompetensi komunikasi publik, literasi digital, dan keterampilan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk permasalahan yang ketiga, belum tersedianya belum tersedianya sistem terpadu yang mengelola data ketersediaan barang dan aset pada BLUD angkutan. Kondisi saat ini menunjukkan untuk perekapan dan pendataan barang dan aset itu masih di laptop yang berbeda-beda. Berikut adalah visualisasinya. Untuk analisis dampaknya, ketiadaan sistem terpadu ini berdampak pada rendahnya efisiensi dalam manajemen aset, potensi kesalahan pencatatan, duplikasi data, hingga kehilangan aset semakin tinggi. Untuk identifikasi pihak yang terdampaknya, BLUD Angkutan menjadi pihak yang paling terdampak karena kesulitan dalam memonitoring dan pengendalian aset. Lalu untuk hubungan manajemen ASN dan Smart ASN-nya, memiliki Ya. kompetensi dalam manajemen data, penggunaan aplikasi, sistem informasi, dan pengendalian aset berbasis digital. Untuk penerapan isunya itu menggunakan metode analisis USG, Pak. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan, karena dari semua permasalahan yang memang dicantumkan itu, saya koordinasi dengan pimpinan karena mengingat masukan dari pimpinan itu, apapun nanti judul yang diambil harus sesuai dengan kapasitas sebagai staf. Jangan sampai nanti ketika nanti mengambil judul tapi eh, kapasitasnya itu apakah ada di Kasubag TU, apakah itu kapasitasnya ada di Kepala UPT, atau mungkin nanti inovasi yang mau diambil itu merupakan kapasitas dari Kepala Dinas mungkin, Pak. Makanya dari ketiga ini memang sudah dikoordinasikan dengan pimpinan, dan kebetulan isu yang akan diambil itu belum tersedianya sistem terpadu yang mengelola data ketersediaan barang dan aset pada BLUD Angkutan. Ini memang program yang sudah direncanakan dari awal tahun, Pak. Dan kebetulan ini diangkat pada saat Latsar. Lalu analisis isu utamanya menggunakan diagram fishbone, Pak. Yaitu yang pertama itu ada dari manusia, kurangnya SDM di bidang IT, rendahnya digitalisasi, keterbatasan pengurus aset. Lalu untuk materialnya, data barang dan aset masih terpisah, banyak data yang belum terbarui, format masih tidak seragam. Untuk prosedurnya, proses masih manual, tidak ada SOP, kurangnya koordinasi pengurus aset. Karena untuk pengurus aset sekarang ini ada dua gudang, Pak. Jadi ada gudang yang memang di kantor UPT dan ada gudang yang di pool. Pool itu yaitu pool TMB, Pak. Jadi ada dua lokasi.
lokasinya di ya di kantor UPT dan di pool, Pak. Untuk mesin itu kurangnya audit secara internal. Jadi dari internal pun memang si pengelola asetnya masih kurang kurang pengawasan itu, Pak. Minimnya keakuratan data data aset, kurangnya pengawasan. Untuk infrastrukturnya belum ada aplikasi khusus, keterbatasan infrastruktur, tidak ada integrasi sistem. Lalu untuk pengukurnya itu belum adanya mewajibkan integrasi data, tidak adanya kebijakan khusus, eh, lebih memprioritaskan layanan harian daripada memang untuk eh, pengintegrasian barang dan aset ini. Lalu dan akhirnya belum terintegrasinya pengelolaan barang dan aset. Selanjutnya dari gagasan kreatif penyelesaian isu, eh, dengan merajuk pada penyebab terjadinya isu tersebut, maka gagasan kreatif dilakukan untuk menyelesaikan core isu adalah implementasi si koordinat sistem koordinasi data barang dan aset terpadu untuk pengoptimalisasian pengelolaan barang dan aset pada Beluda Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Eh, untuk mewujudkan gagasan kreatif, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah satu, melakukan konsultasi mengenai pembuatan sistem integrasi barang dan aset kepada mentor. Yang kedua, melakukan pengumpulan dan pengolahan database dari pengurus barang dan aset berupa soft file, melakukan sistem pembuatan sistem integrasi data dan barang, data aset dan data barang menggunakan website, melakukan pembuatan bahan sosialisasi website si koordinat, lalu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk dari manfaat dari gagasan penyelesaian isu, implementasi sistem terpadu pengelolaan data barang dan aset pada belut angkutan, memberikan manfaat strategis berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional melalui pencatatan otomatis yang akurat dan real time. Lalu untuk manfaat dari gagasan penyelesaian isu utama, unit kerja, Belu DPT Angkutan, identifikasi isu, lalu isu yang diangkat, pemecahan isu berupa judul. Ini Pak, izin Pak, untuk kegiatan pertama itu melakukan konsultasi mengenai pembuatan sistem integrasi barang dan aset kepada mentor. Tahapan kegiatannya ada tiga. Yang pertama itu menghadap dan izin diskusi dengan mentor. Eh, yang kedua, menyampaikan ide gagasan kepada mentor. Yang ketiga, meminta arahan, saran, dan masukan dari mentor. Outputnya itu terselenggaranya pertemuan resmi dengan mentor dan dokumentasi. Tersampaikannya ide gagasan aktualisasi secara jelas kepada mentor, diperolehnya arahan, saran, dan masukan mentor sebagai bahan penyempurnaan gagasan berupa notulen. Untuk nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk kegiatan kedua, melakukan pengumpulan dan pengolahan database dari pengurus barang aset berupa soft file. Tahapan kegiatannya meminta data barang dan aset ke pengurus barang, bendahara pengurus barang dan aset. Yang kedua, membuat template kepengurusan barang dan aset untuk dijadikan database yang diinput ke dalam sistem. Outputnya itu terkumpul dan tersusunnya data barang dan aset dari bendahara pengurus untuk kebutuhan sistem. Untuk nilai dasarnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu untuk kegiatan ketiga, melakukan pembuatan sistem integrasi data barang dan aset dengan menggunakan website. Yang tahapan kegiatannya satu, membuat coding website oleh vendor penyedia.
sebagai informasi, jadi untuk dari eh, kas dari BLUD itu kita bisa digunakan untuk apa saja yang memang itu bisa menunjang dari BLUD itu sendiri, Pak. Mulai dari membuat website untuk kajian-kajian yang memang ke depannya itu bisa mendapatkan pendapatan lebih, ataupun itu bisa untuk fasilitas dari Blood sendiri, Pak. Eh, yang kedua, berdiskusi dengan mentor terkait website yang sudah dibuat. Outputnya itu website sudah siap pakai dan dokumentasi. Untuk nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk kegiatan empatnya, membuat bahan sosialisasi website si koordinat. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait panduan website. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kuesioner website. Yang ketiga, membuat panduan sosialisasi website si koordinat kepada pengurus barang dan aset. Yang keempat, membuat kuesioner penggunaan website si koordinat. Untuk output dan hasilnya itu panduan penggunaan website si koordinat, kuesioner penggunaan website si koordinat. Untuk nilai dasar berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait cara cara sosialisasi dan pembagian kuesioner. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada pengurus barang dan aset. Yang ketiga, memberikan kuesioner kepada eh, pengurus barang dan aset. Izin Pak, ini Pak, ada yang kurang. Lalu outputnya data hasil survei kuesioner, penggunaan website si koordinat, dan dokumentasi. Nilai dasar berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berikut adalah rekapitulasi nilai dasar berakhlak. Untuk tiap tahapan kegiatannya itu tahapan kegiatan 1 sampai ke 4 itu saya tulis dua. Memang ini yang dilibatkan antara eh, rekan kerja dan mentor, yaitu selaku pimpinan. Yang ketiga itu eh, kayak kegiatan yang kelima itu dibuat tiga karena untuk yang dilibatkan itu yang pertama dari mentor, terus nanti kepada staf pengurus barang dan aset, dan yang ketiga apabila ini berhasil, memang ini akan disosialisasikan juga kepada tiap-tiap bidang. Jadi nilainya itu tiga, dan total mata pelatihan yang diaktualisasikan tiap kegiatannya itu ada 77. Untuk tahapan kegiatannya, minggu untuk melakukan konsultasi mengenai pembuatan sistem integrasi barang dan aset kepada mentor itu di minggu pertama, Pak. Untuk melakukan pengumpulan data dan pengolahan database dari file file itu di minggu kedua dan ketiga. Untuk melakukan pembuatan sistem integrasi data dan barang data barang dan aset dengan menggunakan website itu dari minggu ketiga sampai minggu kelima. Untuk membuat bahan sosialisasi website si koordinat itu dari minggu ke-6 sampai ke-7. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi di minggu ke-8, Pak. Untuk daftar pustakanya ini seperti ini, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak. Mohon izin arahannya terkait hasil yang sudah dikerjakan, Pak. Baik, terima kasih Adikri. Kita aplaus ya buat Adikri ya.
Alhamdulillah ini saya mencermati beberapa hal. Izin karena memang waktunya tinggal sedikit lagi, tapi nanti boleh kalau teman-teman ada yang mau disampaikan. Pertama, tentunya terima kasih dan apresiasi ya yang setinggi-tingginya tadi Adikri langsung merespon dengan cepat ketika saya memberikan kesempatan untuk membuka sesi presentasi. Artinya Adikri punya semangat gitu ya, hasrat untuk bisa eh, mendiskusikan ya, membuka gitu ya, apa yang sudah Adikri buat itu keren banget. Kemudian eh, dari baik dari Adikri atau Aindra tadi yang sudah mempresentasikan, saya melihat memang memahami betul ya permasalahan begitu ya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Dikri dan Aindra itu tidak sekedar membaca tapi bisa menjelaskan begitu ya terkait dengan permasalahan tentunya dan kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku di instansi teman-teman ya itu jadi kalau aktualisasi ini kelihatan ya teman-teman yang melaksanakan sungguh-sungguh dan hanya sekedar copy paste begitu ya. Jadi dari presentasi pun terlihat ya bagaimana bagaimana teman-teman memahami apa yang teman-teman susun begitu. Tapi saya juga yakin untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, ini berproses kan ya, sambil melengkapi, kemudian teman-teman juga menyempurnakan, begitu ya, bahkan melakukan pengayaan dari dua wakil di kelompok kita yang barusan melakukan presentasi. Oh ya, ini saya ada yang kurang nih, ada yang belum. Oh saya ternyata lebih lengkap misalkan dari Dikri dan Indra misalkan nggak apa-apa ya bagus ya itulah tuh eh, gunanya kita berdiskusi ya untuk saling melengkapi dan saling melakukan atau saling melakukan pengayaan. Nah kemudian hal-hal yang sifatnya terus kemudian jadi saya juga tahu nih